Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 42, Monsieur Bertuccio. Sementara itu, sang Count telah tiba di rumah barunya. Perjalanan itu hanya memakan waktu 6 menit. Namun cukup bagi 20 pemuda Paris yang tahu betapa mahalnya kereta yang tak mampu mereka beli untuk memacu kuda mereka demi melihat si asing kaya raya yang sanggup membayar 20.000 franc per ekor kudanya. Rumah yang dipilih Ali dan yang akan menjadi kediaman Monte Cristo di Paris terletak di sebelah kanan saat seorang naik melalui Champs-Élysées. Di tengah halaman, rumpun pepohonan dan semak belukar yang lebat menyembunyikan sebagian fasad rumah. Dari semak itu, dua jalan setapak melengkung ke kanan dan ke kiri seperti lengan terbuka, membentuk jalur kereta dari gerbang besi menuju serambi ganda, di mana setiap anak tangganya dihiasi vas porselen berisi bunga. Rumah ini terpisah dari bangunan lain dan selain pintu utama, juga memiliki pintu samping di Rue de Fontieu. Bahkan sebelum kusir sempat memberi isyarat pada penjaga gerbang, pintu besi yang berat itu telah bergulir terbuka. Mereka telah melihat kedatangan sang Count. Di Paris, sebagaimana dimanapun, ia selalu dilayani dengan kecepatan kilat. Kereta memasuki halaman, melintasi setengah lingkaran tanpa memperlambat laju, dan gerbang pun tertutup sebelum suara roda berhenti bergemerincing di atas kerikil. Kereta berhenti di sisi kiri serambi. Dua orang segera muncul di jendela kereta. Yang pertama adalah Ali, yang tersenyum dengan sukacita tulus, seolah tatapan sekilas dari Monte Cristo saja sudah cukup sebagai imbalan. Yang kedua, membungkuk hormat dan menawarkan lengannya untuk membantu sang Count turun. "Terima kasih, Monsieur Bertuccio," kata sang Count sambil melompat ringan menaiki 3 anak tangga serambi. "Dan notarisnya?" "Sudah menunggu di ruang tamu kecil, Yang Mulia," jawab Bertuccio. "Bagaimana dengan kartu nama yang kuperintahkan dicetak begitu kau tahu nomor rumah ini?" "Sudah selesai, Yang Mulia. Aku sendiri pergi ke pengukir terbaik di Palais Royal dan mengawasi prosesnya. Kartu pertama telah dikirim sesuai perintah Anda ke Baron Danglars di Rue de la Chaussée d'Antin nomor 7. Sisanya ada di atas perapian kamar tidur Anda." "Bagus. Jam berapa sekarang?" "Pukul 4. Monte Cristo menyerahkan topi, tongkat, dan sarung tangannya kepada pelayan Perancis yang sama yang tadi memanggil keretanya di rumah Comte de Morcerf. Lalu masuk ke ruang tamu kecil diikuti Bertuccio yang menunjukkan jalan. "Marmer di ruang depan ini biasa saja," kata Monte Cristo. "Kuharap semua ini segera diganti." Bertuccio membungkuk. Seperti yang dikatakannya, sang notaris memang sudah menunggu di ruang tamu kecil. Seorang juru tulis pengacara yang tampak sederhana, namun kini diangkat ke martabat luar biasa sebagai notaris provinsi. "Apakah Anda notaris yang berwenang menjual rumah pedesaan yang ingin kubeli, Monsieur?" tanya Monte Cristo. "Ya, Count," jawab sang notaris. "Akta jual belinya sudah siap?" "Sudah, Count." "Sudah Anda bawa?" "Inilah dia." "Baik, dan di mana rumah yang kubeli ini?" tanya sang Count dengan acuh tak acuh, seolah berbicara separuh pada Bertuccio, separuh pada notaris. Sang pengurus memberi isyarat yang berarti, "Aku tidak tahu." Notaris itu memandang sang Count dengan heran. "Apa?" serunya. "Apakah Count tidak tahu di mana rumah yang dibelinya berada?" "Tidak," jawab sang Count. "Count tidak tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Aku baru tiba dari Cadiz pagi ini. Aku belum pernah ke Paris sebelumnya. Bahkan ini pertama kalinya kakiku menginjak tanah Prancis." "Ah, itu berbeda. Rumah yang Anda beli berada di Auteuil." Mendengar kata itu, wajah Bertuccio langsung pucat pasi. "Dan di mana Auteuil?" tanya sang Count. "Tidak jauh dari sini, Monsieur," jawab notaris itu. "Sedikit melewati Passy, lokasi yang sangat indah, di jantung Bois de Boulogne." "Sebegitu dekatnya?" kata sang Count. "Itu bukan pedesaan lagi."
Mengapa kau memilih rumah di gerbang Paris, Monsieur Bertuccio? Aku, suruh sang pengurus dengan ekspresi aneh. Yang mulia tidak pernah memerintahkanku membeli rumah ini. Jika yang mulia ingat, jika yang mulia berpikir. Ah, benar, kata Monte Cristo. Sekarang aku ingat, aku membaca iklannya di salah satu surat kabar dan tergoda oleh judul menyesatkan, Rumah Pedesaan. Belum terlambat, seru Bertuccio dengan semangat. Jika yang mulia percaya padaku, aku akan mencarikan rumah yang lebih baik di Enghien, Fontaine-aux-Roses, atau Bellevue. Oh, tidak, jawab Monte Cristo dengan acuh. Karena sudah kumiliki, aku akan mempertahankannya. Tentu saja, kata sang notaris, khawatir kehilangan honorariumnya. Ini tempat yang sangat memesona, memiliki mata air segar dan pepohonan rindang. Rumahnya nyaman, meski sudah lama ditinggalkan. Belum lagi perabotannya, yang meski tua, kini justru bernilai tinggi karena barang antik sedang diminati. Kurasa Count memiliki selera kekinian? Tentu saja, jawab Monte Cristo. Jadi, cukup nyaman ya? Lebih dari itu, megah. Peste, jangan sampai kehilangan kesempatan seperti ini, kata Monte Cristo. Berikan akta itu, Monsieur Notaris. Ia pun menandatangani dokumen itu dengan cepat, setelah terlebih dahulu memeriksa bagian yang menyebut lokasi rumah dan nama pemilik sebelumnya. Bertuccio, katanya, berikan 50.000 franc kepada Monsieur ini. Sang pengurus keluar dengan langkah goyah, lalu kembali membawa seikat uang kertas. Sang notaris menghitungnya dengan teliti, seperti orang yang tak akan pernah memberi tanda terima sebelum yakin uangnya lengkap. Sekarang, tanya sang Count, apakah semua prosedur sudah selesai? Semuanya, Tuan. Apakah kuncinya sudah ada? Masih di tangan penjaga rumah yang merawatnya. Tapi ini surat perintahku, agar ia menyerahkan rumah itu kepada Count. Baik, Monte Cristo memberi isyarat tangan yang jelas. Aku tak butuh kau lagi, pergilah. Tapi, kata sang notaris jujur, kurasa Count keliru. Harganya hanya 50.000 franc, semuanya sudah termasuk. Lalu honorariummu? Sudah termasuk dalam jumlah itu. Tapi bukankah kau datang dari Athule ke sini? Ya, tentu saja. Kalau begitu, adil rasanya kau dibayar atas waktu dan usahamu, kata sang Count, lalu memberi isyarat sopan untuk mengakhiri pertemuan. Sang notaris mundur sambil membungkuk hingga hampir menyentuh lantai. Ini pertama kalinya ia bertemu klien semurah hati ini. Ini pertama kalinya ia bertemu klien yang sangat murah hati. Antarkan tamu ini keluar, perintah sang Count pada Bertuccio. Sang pengurus pun mengikuti notaris keluar ruangan. Begitu sendirian, sang Count mengeluarkan buku kecil berkunci dari sakunya, lalu membukanya dengan kunci yang selalu tergantung di lehernya. Setelah mencari sejenak, ia berhenti pada halaman yang berisi catatan-catatan, lalu membandingkannya dengan akta jual beli di atas meja sambil mengingat-ingat masa lalu. Athule Rue de la Fontaine, nomor 28. Memang benar itu, gumamnya. Dan sekarang apakah aku harus percaya pada pengakuan yang dipaksakan oleh teror agama atau fisik? Namun, dalam 1 jam lagi, aku akan tahu segalanya. Bertuccio, serunya sambil memukul palu kecil berpegang lentur pada gong kecil. Bertuccio! Sang pengurus muncul di ambang pintu. Monsieur Bertuccio, kata sang Count, pernahkah kau bilang padaku bahwa kau pernah bepergian di Prancis? Di beberapa bagian Prancis, ya yang mulia. Jadi kau tahu daerah sekitar Paris? Tidak yang mulia, tidak, jawab sang pengurus dengan gemetar gugup. Yang oleh Monte Cristo, seorang ahli dalam membaca emosi, langsung diartikan sebagai kegelisahan luar biasa. Sayang sekali, kata sang Count, karena aku ingin melihat properti baruku malam ini. Dan jika kau ikut, kau bisa memberiku informasi berguna. Ke Auteuil? Seru Bertuccio.
Wajahnya yang biasanya kecoklatan kini pucat seperti mayat. Aku pergi ke Atul? Memangnya ada yang aneh? Saat aku tiba di Atul, kau harus ke sana juga, karena kau bagian dari pelayananku. Bertuccio menunduk di bawah tatapan tajam tuannya. Dia membeku tanpa berkata sepatah kata. Apa yang terjadi padamu? Apakah aku harus membunyikan bel kedua kalinya untuk memanggil kereta? Tanya Monte Cristo dengan nada yang sama seperti Louis ke-14 mengucapkan kalimat terkenalnya. Aku hampir saja harus menunggu. Bertuccio langsung melompat ke ruang depan dan berteriak dengan suara parau. Kuda yang mulia! Monte Cristo menulis 2 atau 3 catatan kecil. Saat ia selesai menyegel yang terakhir, sang pengurus muncul kembali. Kereta yang mulia sudah menunggu di depan pintu, katanya. Baik, ambil topi dan sarung tanganmu, perintah Monte Cristo. Apa aku ikut yang mulia? Seru Bertuccio. Tentu saja, kau harus memberi perintah, karena aku berniat tinggal di rumah itu. Belum pernah terjadi, seorang pelayan sang Count berani membantah perintahnya. Maka tak sepatah kata, sang pengurus mengikuti tuannya yang naik ke dalam kereta. Dan dengan isyarat tangan, sang Count memerintahkannya naik pula. Bertuccio pun duduk dengan hormat di kursi depan.